Salam jumpa pecinta catur, kembali lagi di Catur Talk Indonesia, dan di kesempatan kali ini kita masuk ke semifinal teman-teman. Dan ini adalah permainan antara Magnus Carlsen menghadapi Maxim Vachier-Lagrave. Ini adalah hasil semifinal hari pertama, di mana Magnus Carlsen mengalahkan Maxim Vachier-Lagrave dan Wesley So mengalahkan Taimur Radjabov. Dan mari kita saksikan bersama apakah Maxim Vachier-Lagrave dan Taimur Radjabov dapat comeback nanti malam. Dan coba tuliskan di kolom komentar juga siapa favorit kamu, dukungan kamu untuk menjuarai turnamen ini. Oke teman-teman, langsung saja ke permainan, check it out di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen sebagai putih memulai langkah dengan pion ke D4, kuda ke F6, pembukaan India, C4, G6, kuda ke C3, pion ke D5. Maka dengan pion ke D5 tercipta Kronfeld defense. Pion memukul pion, kuda memakan, di sini gajah ke D2. Di mana ke depan Magnus Carlsen berencana di mana memajukan pion. Apabila kuda memukul kuda, ada gajah memakan, dia pengen gajah yang memukul kuda. Sebelumnya teman-teman, main lane yang paling banyak di Kronfeld defense saya akan mencoba menunjukkan kepada Anda, yaitu dengan pion ke E4. Kuda memukul kuda, pion memakan, gajah aktif ke G7, kuda ke F3, rokade, gajah ke E2. Dilanjutkan dengan rokade dan biasanya respon hitam dengan pion ke C5. Ini adalah teori pembukaan dalam Kronfeld defense. Dan kita kembali di mana Magnus Carlsen memilih teori yang berbeda, yaitu dengan gajah ke D2. Tentu saja ini juga bagian mainland dari Kronfeld defense. Gajah ke G7, E4. Dan di sini hitam tidak mau gajah aktif ke depan sehingga ia memundurkan kuda ke B6, membuka akses menteri, dan gajah mengancam pion D4 sehingga gajah ke E3 memberi perlindungan terhadap pion pusat, rokade, H3 dengan jelas mengontrol petak penting G4 sehingga kuda dapat aktif ke depan. Pion ke E5, di sini langsung menawarkan pertukaran pion, kuda ke F3 sesuai rencana. Pion memukul pion, gajah memakan, langsung menukarkan gajah yang cukup baik untuk defender Raja Hitam, di mana kuda ke C6 mengancam gajah sehingga gajah memukul gajah. Di sini menteri langsung menukarkan menteri. Bisa juga teman-teman dengan raja memukul gajah, di mana menteri memukul menteri, benteng memakan, gajah ke E2. Tentu ini juga merupakan hasil yang sama. Di sini Maxim Vachier-Lagrave langsung memukul menteri terlebih dahulu, tempo ska, benteng memakan kembali, barulah raja memukul gajah. Gajah ke B5. Di sini kita lihat ke depan dengan mempersiapkan rokade dan juga mengancam kuda sehingga pion bertumpuk. Untuk itulah kuda ke B4. Di sini juga ancaman ska ke depan dengan tempo dan juga memajukan pion mengancam gajah. Pion ke A3 mengusir kuda. Sangat tidak baik teman-teman apabila kuda langsung ke C2 ya. Ini adalah jebakan teman-teman, dan kuda tidak dapat kembali karena semuanya sudah diserang. Di mana semisal raja ke D2 maka kuda terjebak. A6 mengusir gajah, gajah gampang saja ke D3, dan jelas putih lebih baik. Untuk itulah teman-teman di posisi ini pion ke A6 kembali mengusir gajah, gajah mundur ke E2, barulah kuda ke C6. Kuda ke D4 menawarkan pertukaran kuda, diterima oleh hitam, benteng memakan, gajah ke E6 menghubungkan benteng satu sama lain. Rokade, benteng ke D8, benteng ke D1, benteng memukul benteng, benteng memukul benteng, raja ke F6 membantu permainan di endgame. F4 langsung mengontrol petak-petak bagi raja tidak dapat aktif ke depan. Raja ke E7 mungkin akan membawa benteng dan menukarkan benteng. Raja ke F2, begitupun dengan putih, langsung membawa raja untuk terjun ke dalam permainan. Benteng ke D8, raja ke E3, benteng memukul benteng, raja memakan kembali. Pion ke F6, langsung mengontrol petak penting E5. H4, kuda ke D7. B4,
di sini mencoba untuk memajukan pion ke depan, pion ke H6. Kita lihat mengontrol begitu baik petak supaya putih tidak dapat meng-counter attack. Di sini pion ke A4, G5, pion ke G3, langsung juga melindungi kedua pion. Pion G memukul pion F, dipukul kembali oleh putih, dan di sini adalah salah satu posisi kritikal di dalam permainan ini, di mana percaya atau tidak Maxime Vachier-Lagrave memainkan kuda ke B8. Ya, terlihat aktif yaitu mengancam tempo skak ke depan. Tetapi ini adalah langkah yang kurang akurat di permainan ini. Disinilah kita melihat bagaimana Magnus Carlsen raja endgame dia dapat melihat permainan. Di posisi ini teman-teman, kuda ke F8 adalah opsi terbaik yang bisa dilakukan. Mengontrol petak-petak penting yang juga penting bagi hitam. Apabila kuda ke D5 skak, dan langkah ini adalah langkah selanjutnya yang akan kita lihat. Di mana di sini paksaan gajah harus memukul tentunya. Maka pion memakan, di sini kita lihat manuver ke depan tetapi kuda di sini cukup kuat teman-teman. Di mana di sini kuda dapat ke G6, apabila raja ke E4, kuda memukul pion H4, gajah ke G4, di sini kuda ke G6 kembali, gajah ke C8, B6 teman-teman. Gajah memukul pion, raja ke D6. Lihat, semuanya masih terkendali. Dan kita kembali. Di posisi ini, kuda ke B8. Maka coba kawan-kawan Anda pause video ini. Apa langkah terbaik putih di posisi seperti ini? Sudah jelas ya, saya sudah katakan sebelumnya dengan kuda ke D5 skak. Lihat teman-teman, apabila raja berpindah, pion hilang, jelas ancaman dari putih. Terpaksa gajah harus memakan dan pion memakan. Bedanya, lihat, petak C6 sudah dikontrol sehingga kuda sangat pasif. Di sini B6. H5, kita lihat teman-teman, di long term atau jangka panjang ke depan, raja tak dapat membantu karena semuanya sudah dibatasi oleh pion-pion putih. Luar biasa. Pion ke A5, di sini pion memukul pion memukul pion, raja ke C5. Lihat teman-teman, mengontrol semua petak sehingga hitam tak dapat berkembang. F5 mencoba karena tidak ada lagi pilihan yang bisa dilakukan oleh hitam. Di sini gajah langsung ke B5. Mengontrol petak penting sehingga kuda tidak dapat aktif. Di sini raja ke D8. Apabila kuda aktif teman-teman, maka jelas di sini gajah langsung memukul kuda. Raja memakan, raja ke B5. Lihat, pion ini akan promosi ke depan. Apabila raja untuk memukul pion ini, maka ini akan lebih dulu teman-teman. Semisal raja ke D6, maka raja memukul pion. Raja memukul pion, di sini raja ke B5. Lihat teman-teman, maka pion ini akan mulus ke depan promosi. Pion ke C6 skak, raja ke B6. Pion A akan mulus promosi teman-teman. Kita kembali. Di posisi ini Maxime Vachier-Lagrave mencoba dengan raja ke D8. Maka setelah raja ke D4, tepat di posisi ini Maxime Vachier-Lagrave menyerah. Karena kita lihat pion-pion ini akan hilang ke depan. Kuda ke D7 maka dimakan saja teman-teman. Raja memakan kembali, raja ke E5. Lihat, pion-pion ini akan tumbang dan pastinya membuat pion putih promosi, di mana waktu untuk dibutuhkan untuk mungkin memukul pion-pion ini masih cukup lama dan pion H pastinya akan promosi teman-teman. Dan untuk itulah Maxime Vachier-Lagrave menyerah. Bagaimana teman-teman? Dan ini adalah match yang pertama. Dan nanti malam adalah penentu siapa yang lolos ke final. Dan semoga permainan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Dan seperti biasa di akhir permainan kita memberikan puzzle. Selamat menjawab di kolom komentar. Dan ini dia teman-teman puzzle-nya. Temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Putih melangkah dan menang, temukan sampai skakmat ya. Tuliskan secara lengkap di kolom komentar dan kami akan memilih dan mengeping bagi jawaban yang benar sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah ulasan catur hari ini. Dan jika kawan-kawan menyukai konten catur seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Dan apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar sebagai perbaikan kita selanjutnya. Dan mari tentunya kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing
and keep loving. Bye bye.